wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berapa banyak di pagi hari ini orang yang tidak sarapan? Berapa banyak tadi malam orang yang tidak bisa tidur nyenyak karena rumahnya bocor, karena tidak nyenyak, banyak nyamuk, kemudian kasurnya tidak mempunyai kasur, langsung di tanah. Berapa banyak orang yang tidur di jalanan. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matullahi 'alaikum. Lihat orang yang ekonominya di bawah kita. Lihatlah orang-orang yang tidur di samping jalan, orang yang makannya masih susah. Kita mesti banyak bersyukur kita masih mempunyai kaki, kita masih mempunyai tangan. Berapa banyak orang yang ingin ke masjid tapi banyak kendala yang ia hadapi. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita yang kita mulia-muliakan, yang kita tiru dan teladani sifat dan karakternya, pemimpin kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatnya, bercium tangan dengan beliau, kemudian satu RT, satu kampung dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat minum dari tangan beliau telaga Al-Kautsar. Rahimani ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita bertanya, bagaimana mereka dapat sekonsisten itu, seistiqomah itu. Nikmat apa yang mereka rasakan? Para sahabat, para ulama, salafus soleh, orang-orang ahli ibadah. Nikmat apa yang mereka rasakan ketika mereka berjuang untuk Islam, ketika mereka beribadah semalaman suntuk penuh, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kemudian mengajar seharian penuh dengan tanpa gaji, dengan tanpa adanya iming-iming duniawi, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka semua tidak mendapatkan itu, tapi mereka semua melakukannya dengan nikmat, menikmati. Terkadang orang-orang mencerca, setiap hari taklim, setiap hari ke masjid, setiap hari berjamaah, setiap hari ikut majelis dzikir, majelis sholawat. Padahal di situ tidak dapat duit, tidak dapat cuan, tidak mendapatkan harta. Terkadang orang mengaitkan bahwa tiap hari dia mengaji, tiap hari dia sholat duha, sholat tahajud, bahkan terkenal kealimannya, tetapi tetap miskin. Orang selalu mengaitkan bahwa ibadah kita, doa kita, zikir kita, sholat kita dengan duit, dengan cuan, bahwa kalau kita rajin sholat, rezekinya lancar, kemudian menjadi kaya. Tidak seperti itu. Sholat tidak ada kaitannya dengan duit. Ibadah tidak ada kaitannya dengan cuan, dengan keuntungan duniawi. Setiap hari kita ke majelis taklim, setiap hari kita duha. Kalau kita tetap miskin, maka memang seperti itu. Tetapi kenapa orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang soleh melakukannya terus-menerus, seakan mereka menikmati? Karena di dalam hati mereka, jiwa dan raga mereka, ada suatu kenikmatan sudah mantap, sudah tertancap dalam diri mereka. Mereka mempunyai prinsip yang begitu kuat, bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut, untuk mengisi kantong, karena yang mereka cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah bersabda ketika dirinya gagal berdakwah di Taif, dilempar batu sampai berlari-lari. Zaid bin Haritsah melindungi beliau sebagai benteng sampai berdarah-darah. Apa yang didapatkan Nabi Muhammad SAW? Susah payah, kemudian duduk termenung di bawah kurma. Datang dua malaikat gunung. Kalau kau mau, kami timpakan dua gunung ini di atas Taif.
Tapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu semua. Asalkan Allah ridho, itu sudah cukup. Asalkan Allah tidak marah, itu sudah cukup. Itu yang Nabi Muhammad SAW cari. Dan para pengikutnya yang setia, orang-orang yang ahli ibadah, para ulama, salafus soleh, para wali, mereka semua mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat sebuah kenikmatan, kemantapan di dalam hati, ketentraman yang tidak bisa dirasakan orang-orang yang ahli maksiat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam diri mereka adalah sebuah ketenangan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ada sebuah rahasia antara dirinya dan Allah, sebuah amalan rahasia, dan itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, membuat dirinya tenang, memiliki kemantapan dalam jiwanya, tidak labil. Orang yang sudah mengaji itu tidak labil dalam hatinya, tidak memikirkan bagaimana hari ini makan ini, bagaimana esok, karena dia sudah yakin dalam dirinya rezeki, sandang pangan dalam kehidupan ini sudah ada yang mengaturnya, asal mau berikhtiar dan berusaha untuk mencarinya. Kalau kita lihat para santri di beberapa pesantren, terutama pesantren-pesantren yang masih tradisional, memegang erat tradisi ulama-ulama terdahulu, mengaji menggunakan kitab-kitab yang masih berbahasa Arab, kitab kuning, gundul, seperti contohnya pesantren Lirboyo. Ketika malam anak-anak itu di alunan berjalan menggunakan sarung, sepeda ontel, masuk mall, kemudian mereka di masjid sholat semalaman, membaca Al-Quran, membaca kitab. Nikmat apa yang mereka rasakan? Kenapa mereka sepede itu? Orang mengira mereka aneh. Di usia muda harusnya berkarir, bekerja. Tapi para santri itu sudah mantap hatinya. Mereka tidak takut dengan kemiskinan. Mereka tidak takut dengan ancaman-ancaman akan datangnya kemiskinan, akan datangnya wabah, karena hati mereka sudah mantap bahwa semua di dalam kehidupan dunia ini sudah ada yang mengaturnya. Mereka mantapkan jiwa raga mereka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mantap, maka tidak ada ganjaran duniawi yang mereka harapkan, tidak ada ganjaran cuan atau duit yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah bagaimana mereka bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada ulama, pejuang-pejuang Islam di zaman dahulu, mereka perang berbulan-bulan, mereka menahan lapar, menahan untuk bertemu dengan istri mereka, anak-anak mereka, karena mereka yakin yang mereka cari itu bukanlah uang. Yang mereka cari itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membesarkan nama Islam, berjuang jihad fi sabilillah. Ulama-ulama terdahulu, Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, hidup mereka sibuk sekali. Tidur mereka sangat sedikit, menghabiskan waktu untuk mengajar, untuk belajar, untuk menelaah ilmu, untuk mengajinya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian meneliti pemahaman masyarakat tentang Islam, kemudian meneliti gerak-gerik mereka supaya bisa dijadikan hukum fikih. Kemudian mereka gajinya tidak digaji pemerintah, makannya sedikit, bahkan lebih banyak berbagi, bersedekah, padahal mereka sendiri menurut pandangan banyak orang mereka kekurangan. Bayangkan Imam An-Nawawi makan dalam 40 hari itu makannya hanya kurma-kurma kering, lebih banyak berpuasa. Dalam 2 tahun beliau tidak pernah menyentuhkan punggungnya ke dalam kasur, tidak pernah tidur. Tidurnya ketika belajar, menulis, tertidur, terbangun, saat itulah ia tidur dan beristirahat. Apa
yang mereka rasakan. Secara zahir dan kasat mata manusia mereka itu sengsara. Mereka hidupnya tidak menyenangkan. Tetapi kalau dalam pandangan mereka ada suatu kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Nikmat yang luar biasa. Jiwa dalam hatinya tenang, tentram, ada surga di dalam hatinya. Maka para ulama terdahulu dalam keadaan perang, dalam keadaan diasingkan, di penjara, mereka bisa mengarang kitab, keluar ilmu dan hikmah-hikmah dalam diri mereka. Imam Ibnu Taimiyah mengarang kitab dalam penjara. Guru kita semua Buya Hamka mengarang tafsir Al-Azhar dalam penjara. Luar biasa mereka. Mereka merasakan kenikmatan itu sendiri. Yang mereka rasakan, yang tidak bisa